Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa ba'du. Para peserta masa ta'aruf madrasah siswaman Sunnat tahun pelajaran 2020-2021 yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi maunah, lebih-lebih diberi hidayah oleh Allah sehingga kita pada saat ini bisa bertatap muka walaupun prosesnya melalui online, daring. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, ada beberapa hal dalam kesempatan ini yang perlu saya sampaikan sesuai dengan tugas saya selaku pemateri atau penyaji, yaitu penyampai materi tentang etika komunikasi. Sebelum menyampaikan materi ini, perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah selamat datang di Madrasah Andia Negeri Sumeneb ini yang bermutukan hebat dan bermartabat. Ini memang mutu kami, hebat dan bermartabat. Tidak hanya hebat tetapi juga bermartabat. Artinya di sini apa? Tidak hanya hebat mempunyai prestasi, tetapi juga punya martabat, punya akhlak. Itulah sebetulnya yang dimaksud mutu kami hebat dan bermartabat. Kemudian berikutnya perlu saya perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyadi, SH, SPD, boleh dipanggil Bapak Didi, Bapak Mul, Bapak Yadi, terserah, yang penting komunikatif. Tapi yang sering booming di Mansumeneb atau di Selopeng atau di Lenteng dipanggil dengan Bapak Didi. Ya tinggal pilih kalian sesuai dengan selera, mau panggil siapa, mau panggil Bapak A, Pak Mul, Pak Yadi, Pak Didi, terserah. Yang penting komunikatif. Karena intinya apa? Kalian berhadapan dengan kami berarti kalian berhadapan dengan orang tua dan anak. Saya anggap kalian bukan siswa, tetapi kalian saya anggap sebagai anak saya sendiri. Sebagaimana sikap saya kepada anak kandung saya sendiri. Sama. Jadi tidak ada istilah murid, tetapi anak. Baik, karena waktunya terbatas anak-anak, maka langsung yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini adalah etika berkomunikasi. Dalam etika berkomunikasi itu ada, sebetulnya di mat ini ada 4 jalur intinya. Bagaimana jalurnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana arahnya? Yang pertama, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan karyawan yang ada di Mansumeneb. Kemudian peserta didik dengan
tamu yang masuk, yang ada, yang memasuki area mansunnah. Itu salah satu itulah arah daripada etika komunikasi kita selaku peserta didik. Jadi sekali lagi arahnya adalah siswa dengan guru, siswa dengan karyawan, siswa kemudian yang terakhir siswa dengan tamu. Dalam hal ini anak-anakku sekalian, istilah komunikasi ini merupakan suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Artinya bertatap muka. Di situ tatap muka siapa? Antara satu orang dengan orang yang lain. Itu komunikasi. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan pesan. Jadi di dalam hal ini komunikasi adalah suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu orang maupun lebih. Konsep tentang komunikasi itu tidak hanya berkaitan dengan masalah cara berbicara efektif saja, melainkan juga etika bicara. Artinya apa? Berbicara efektif. Berbicara efektif itu maksudnya berbicara yang mampu dipahami oleh orang lain. Seorang komunikator mampu berbicara kepada komunikan dengan orang lain yang diajak berbicara. Tidak itu saja, melainkan juga etika berbicara. Di dalam berbicara, berkomunikasi itu penting, anak-anak. Itu punya etika. Walaupun bicaranya bagus, tapi tidak punya etika, itu juga tidak mempunyai arti apa-apa. Dan pesan itu saya kira tidak tersampaikan, dipahami dengan baik. Dalam pandangan agama Islam, komunikasi memiliki etika. Etika itu menjadi suatu fondasi, anak. Agar jika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, maka orang itu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud itu adalah komunikasi yang Islami, yaitu komunikasi berakhlakul karimah dan beretika atau beretika. Kemudian komunikasi yang berakhlakul karimah itu berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Perlu diketahui di dalam komunikasi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, tidaklah suka yang berlebih-lebihan. Artinya di dalam berkomunikasi tidak suka berlebih-lebihan. Maka jika berkomunikasi atau berbicara, bicaralah yang sewajarnya, yang mengandung dorongan atau motivasi, dan jangan berbicara bila hanya untuk menyinggung perasaan orang lain. Di dalam hadis juga disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan jiwa seseorang itu terletak kepada perkataan, terletak pada lidahnya. Maka sebaiknya sesuai dengan ini bahwa komunikasi itu harus bermartabat, yang mempunyai motivasi, yang bermakna. Jadi sekiranya nanti menyinggung orang lain, tidak perlu kita berkomunikasi. Jadi di dalam konsep Islam itu mempunyai etika di dalam berkomunikasi. Baik anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, berdasarkan fakta di atas, mendorong penyaji untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam membicarakan masalah etika berkomunikasi. Artinya etika berkomunikasi yang baik. Melalui materi ini diharapkan peserta didik baru dapat menambah wawasan tentang materi ini, sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan madrasah aliyah negeri Sumeneb. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban
atau yang dikenal dengan moral dalam Islam yang kita kenal dengan akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, komunikasi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang berarti perhubungan, kabar, pengkabaran. Istilah tersebut menurut Anwar Arifin berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, artinya pemberitahuan, memberi bahagian, pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Yang perlu diketahui di dalam etika berkomunikasi di sini ada prinsip. Jadi prinsip etika berkomunikasi itu ada 3. Yang pertama, etika komunikator saat menyampaikan pesan. Etika komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan, orang yang berkomunikasi, yang mengajak berbicara. Berkaitan dengan perilaku komunikasi yang etis atau beradab yang diperlihatkan komunikator. Contoh, berbicara kebenaran, rendah hati, baik, adil, jujur, ikhlas, niat untuk mengembangkan kebaikan dan mencegah kesalahan dan ketetapan kandungan pesan yang disampaikan. Ini maksudnya di dalam etika komunikator ini penting kan? Seperti baik, rendah hati penting. Ini tidak hanya ditunjukkan dengan berbahasa saja, melainkan dengan sikap juga. Contohnya dengan tangan sepantasnya, sikap yang sebenarnya, sikap yang sewajarnya, itu penting. Itu salah satu sikap atau tanda wujud bahwa kita adalah rendah hati. Kemudian yang kedua, etika pesan. Di dalam tata cara berkomunikasi itu, prinsipnya adalah etika pesan. Maksudnya pesan itu bersifat benar, disusun dalam rangka mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Contoh misalnya, kita setiap berbicara berkomunikasi dengan orang lain, itu pasti ada kandungan yang bersifat benar, ada kebenaran, fakta-fakta atau informasi-informasi yang benar, tidak bersifat mengkelabui dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah etika komunikan dalam menyampaikan pesan. Etika komunikan ini yang mendengarkan pesan, yang diajak, orang yang diajak berkomunikasi atau yang mendengarkan istilahnya. Ini penting prinsipnya. Karena apa? Di dalam memilih pesan sesuai kebutuhan, kebermaknaan, dan manfaat dari pesan itu. Artinya apa? Kebutuhannya. Kita berbicara sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekiranya tidak butuh, tidak perlu kita bicara, tidak perlu kita berkomunikasi. Jadi di dalam berkomunikasi dengan siapapun itu harus ada sesuai dengan kebutuhannya. Itulah ada 3 prinsip di dalam berkomunikasi. Kita terutama berkenaan dengan etika berkomunikasi. Kemudian di sini ada alur etika komunikasi siswa dalam lingkungan Mansunnah. Siswa, etika komunikasi siswa dengan guru. Kemudian ada lagi etika komunikasi siswa dengan karyawan, karyawati tata usaha. Ada juga etika komunikasi siswa dengan siswa. Dan yang terakhir adalah etika komunikasi siswa dengan tamu. Yang pertama, etika komunikasi siswa dengan guru. Berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin, bahwa
etika komunikasi guru, etika komunikasi siswa itu dengan guru itu ada 10. Yang pertama, beruluk salam. Ini penting anak-anak. Ini merupakan budaya yang harus salah satu perilaku sikap yang harus dibudayakan di Mansunnah, yaitu setiap bertemu dengan siapapun wajib mengucapkan salam, beruluk, mengucapkan terlebih dahulu. Apa? Salam. Contoh, Assalamualaikum Bapak, dengan menundukkan kepala. Kemudian yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Karena apa? Pada prinsipnya, guru yang harus kita hormati. Guru yang harus kita hormati. Oleh karena itu kita harus bersikap takdim terhadap guru. Karena apa? Tujuan intinya di dalam Islam tidak lain adalah untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Makanya diwajibkan seorang siswa itu harus hormat kepada guru. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, maka murid juga sebaiknya berdiri. Jadi tidak boleh duduk. Dalam istilah tradisi Madura, kita kenal dengan kurang ajar kalau ada guru yang berdiri kemudian siswanya duduk, tapi fasilitas tempat duduk itu ada, misalnya ada kursi duduk, kemudian gurunya berdiri, ini kurang baik dalam istilah Islam. Tapi bagaimana? Artinya kalau dalam bincang-bincang di luar majelis, misalnya kita bertemu bertatap muka dan lain sebagainya, lalu kita sebaiknya murid itu harus berdiri. Kemudian yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Mengapa demikian? Karena ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu. Kemudian yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Ini banyak sering terjadi. Ketika gurunya menjelaskan, siswa berbicara dengan orang lain. Siswa berbicara dengan temannya. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan oleh guru tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian berikutnya, yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Sekali lagi intinya bahwa siswa harus menaruh hormat kepada guru. Karena guru adalah orang tua kita. Di sekolah guru adalah orang tua kita. Makanya guru bukan teman kita, tetapi guru adalah orang tua kita. Ini dalam konsep pandangan Islam. Kemudian berikutnya lagi, tidak menarik pakaian ketika pakaian guru ketika berdiri. Ini penting juga ketika guru hendak berdiri dalam posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Kemudian berikutnya, ke-9, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Ini insya Allah mengerti kalau masalah ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, mungkin itu ke-10 etika komunikasi menurut pandangan Islam. Kemudian berikutnya, etika komunikasi siswa kepada karyawan atau karyawati. Ini artinya berkaitan dengan masalah tata usaha di Mansunnah. Ini siswa dalam beretika komunikasi dengan karyawan atau karyawati tata usaha Mansunnah adalah sama. Ketika siswa berhadapan dengan guru, sama, tidak ada bedanya. Hanya karyawan itu secara kebetulan itu mengurus atau tugas dan fungsinya itu berbeda. Sementara guru setiap hari berhadapan dengan kalian di kelas, kemudian di lain tempat pegawai tata usaha
itu ada di tempat khusus yang jarang sekali bertemu dengan siswa, bertatap dengan siswa. Kemudian berikutnya etika komunikasi siswa kepada siswa yang lain dan tamu. Ini juga sama, tidak ada bedanya. Yang penting intinya kita harus menaruh hormat kepada orang lain. Itu sekedar informasi. Jadi ringkasnya, menurut Imam Al-Ghazali, maka intinya seorang siswa hendaknya berlaku hormat kepada guru dan yang lainnya, baik dengan sikap tertentu maupun dengan pandai-pandai menjaga lisannya. Mungkin itu materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.